Usia 51 hari, hampir 1 kilo ayam coop. Halo, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Coop Carol Farm. Apa kabar para peternak di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Iya, yang mau kita bahas pada konten kali ini itu bagaimana cara penggemukan untuk ayam pedaging ya, khususnya ayam kampung yang untuk dijadikan pedaging atau panen 3 bulan. Jadi itu kan kalau kita mau dapat bobotnya atau target dalam membesarkan ayam kampung, tentu ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya guys. Karena dalam fase penggemukan ini kan tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Karena kan di sini juga kita membahas itu tentang ayam di masa pertumbuhan ya, itu usia 0 sampai dengan 3 bulan. Jadi itu juga masa pertumbuhan ayam, dimana pada saat inilah ayam itu terbentuk organ-organnya sehingga target bobot kita itu nanti bisa tercapai. Khususnya bagi para peternak pemula, usahakan Anda itu memulai usaha dari memelihara DOC ya. DOC itu artinya ayam yang baru menetas. Jadi di sini itu saya mau sharing bagaimana sih supaya ayam yang kita jual itu nanti bobotnya bisa tercapai atau ayam itu nantinya gemuk dan bobotnya itu berat ya. Jadi ada langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu yaitu sumber bibit. Usahakan bibit yang Anda beli itu bibit ayam kampung unggul. Karena apa? Karena nanti kalau Anda tuh beli ayam kampung biasa, sekalipun Anda mematuhi SOP pemeliharaan ayam kampung pedaging, itu tidak akan cepat panen ya. Karena apa? Karena ayam kampung biasa itu memang genetiknya seperti itu ya, lama dia panennya. Beda dengan ayam kampung unggulan. Ayam kampung unggulan itu seperti apa? Contohnya ayam kampung KUB, ayam kampung Sensi, ayam kampung Merawang. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh ya, maaf, bukan salah satu, itu beberapa contoh ayam kampung jenis unggulan yang pertumbuhannya itu cepat ya. Jadi itu diperhatikan bibit dari atau DOC-nya. Yang kedua apa? Yang kedua itu yang harus diperhatikan adalah masa brooding. Brooding itu yaitu usia ayam 0 sampai dengan 30 hari baru menetas hingga usia 1 bulan. Di sini itu masa keemasan ayam ya. Jadi kalau Anda yang ingin mengejar bobot, ini usia 0 sampai dengan 30 hari ini memang betul-betul harus diperhatikan ya. Itu panasnya harus dapat. Pakannya itu harus full pabrikan ya. Jadi usahakan kalau Anda memang mau kejar bobot, usahakan 1 bulan pertama itu pakan full pabrikan. Dan tidak juga lupa ya, pada masa brooding ini itu suhu kandang pada box DOC atau kandang DOC itu juga sangat menentukan ya tumbuh kembang ayam. Jadi masa brooding ini masa keemasan. Jangan sampai Anda itu salah memperlakukan DOC dari segi pemanasan maupun pakan yang diterima DOC. Jadi ini titik balik ya. Ini dia kuncinya bagi Anda yang ingin mengejar bobot.
usia 0 sampai dengan 1 bulan itu memang harus Anda itu benar-benar telaten ya, treatmentnya itu harus pas, dari suhu kandang, dari kebersihan kandang, dari pakan yang diberikan. Pakan yang diberikan untuk usia 0 sampai 1 bulan ini, selain itu pabrikan, Anda juga harus memperhatikan proteinnya ya. Protein untuk usia pada saat 0 sampai 1 bulan ini itu antara 21 hingga 23%. Jadi Anda bisa tanya ke tukang pakan. Pakan untuk DOC itu pakan starter namanya ya, itu pakannya mengandung protein 21 hingga 23%. Satu lagi yang Anda perhatikan untuk fase ini, usahakan memberikan vitamin ya, seperti Vitacik atau Neobro, karena asam amino yang ada dalam Vitacik ataupun Neobro itu sangat membantu untuk pertumbuhan ayam. Pemberian vitamin ini bisa dilakukan tiap 2 hari sekali ya, jangan setiap hari, karena usus ayam itu belum kuat. Jadi bisa Anda selang-seling, hari ini air putih, besok Neobro atau Vitacik ya. Jadi selain kandang yang bersih, panasnya itu dapat, pakan yang cukup protein, vitamin juga sangat membantu dalam masa periode emas ini kalau Anda ingin mengejar bobot ayam cepat panen ya. Lalu yang ketiga itu yang perlu diperhatikan, sesuaikan tempat pakan dan tempat minum untuk ayam ya. Jadi kalau misalkan ayamnya banyak, tempat pakannya juga diusahakan banyak ya. Jangan ayamnya banyak, tempat pakannya sedikit. Karena apa? Nanti pertumbuhan ayam itu tidak akan merata, karena ayam yang makan itu jadinya berebutan ya. Tapi kalau disesuaikan tempat pakan dengan jumlah juga tempat minumnya, itu distribusi pakan ayam itu akan lebih merata. Jadi ayam juga akan bertumbuh kembang merata bobotnya. Jadi ini usia 0 sampai 1 bulan ini memang di sini ya kuncinya kalau untuk penggemukan. Jangan sampai Anda itu salah. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda tidak dapat memenuhi standar pemeliharaan brooding time ini, itu kedepannya itu akan gagal ya. Mau Anda coba kasih pakan yang bagus, mau Anda treatment bagaimanapun, karena apa? Karena Anda sudah kehilangan masa emas pertumbuhan ayam untuk penggemukan. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya usia 0 sampai 1 bulan ini. Itu yang saya paparkan di atas harap dipenuhi supaya apa? Supaya bobot ayam itu pada usia sebulan itu tercapai. Berapa sih standarnya bobot ayam untuk usia 1 bulan supaya nanti tumbuh kembang atau bobot ayam itu bisa cepat naik? Itu berkisar antara 250 sampai dengan 450 gram. Jadi itu standarnya untuk ayam usia 1 bulan ya. Itu tolak atau titik balik bobot ayam ya, menentukan kedepannya itu akan cepat berkembang atau tidak. Jadi kalau ayam Anda itu nggak dapat bobot 250 gram minimal di usia 1 bulan, niscaya kedepannya pertumbuhannya juga akan terhambat. Karena apa? Karena mungkin kesalahan pada Anda mengurusnya di usia brooding time. Lalu langkah selanjutnya dalam penggemukan ayam pedaging ini yang perlu diperhatikan, ayam itu jangan sampai sakit ya. Karena apa? Karena kalau sampai ayam sakit, itu untuk menyembuhkannya itu Anda butuh 2 minggu. Jadi bayangkan Anda itu bisa kehilangan waktu 2 minggu. Itu masa pertumbuhannya juga akan terganggu karena sakit itu tadi. Jadi usahakan memang kalau Anda itu memang harus rajinlah mengecek ayam pada usia ini.
Jadi itu ya kuncinya kalau Anda itu di bagian pedaging untuk penggemukan. Kaidah-kaidah brooding time itu memang harus kita penuhi ya. Yang pertama itu bibitnya, yang kedua itu masa brooding time-nya, yang ketiga itu pakannya, yang keempat itu vitaminnya, yang kelima itu disesuaikan tempat pakan dan minumnya. Baru yang keenam itu usahakan ayam itu jangan sampai sakit. Insya Allah kalau dipatuhi semua apa yang saya jabarkan di atas, insya Allah kematian juga akan minim. Minimnya itu seperti apa sih kalau di pembesaran? Itu kalau misalkan kita di bagian pedaging penggemukan itu rate-nya atau angka kematian yang wajar itu berkisar 5 sampai dengan 10% ya. Jadi itu dia angka persentase normal kematian di penggemukan usia 0 sampai dengan 3 bulan. Jadi buat para peternak pemula, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan di atas itu bisa bermanfaat. Karena memang kalau kita beternak ini kan awalnya kita memang memulai dari DOC ya untuk penggemukan, nantinya bisa kita jual dagingnya itu di usia 3 bulan. Kalau misalkan kaidah itu terpenuhi, sebenarnya pada usia 70 atau 75 hari itu kita sudah mulai bisa panen ya. Itu biasanya jantannya duluan yang kita panen, karena memang kalau ayam itu pertumbuhan jantan lebih cepat daripada pertumbuhan betina. Jadi itu ya cara atau metode penggemukan ayam pedaging untuk ayam kampung. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi para calon peternak ataupun peternak pemula yang ingin memulai usaha ternak ayam kampung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau video ini bermanfaat, bisa di-share di jejaring sosial milik Anda. Jangan lupa terus dukung channel kami Coop Caro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dari saya. Salam peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.